Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semua? Insya Allah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhsinun, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, langsung saja. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi asal-usul bahasa Indonesia. Yang saya hormati kepada Ibu Rahma Dwi Nopriana, MKomI sebagai MK Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Asal-usul bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia. Ketika Belanda singgah di Indonesia, bahasa Melayu pun digunakan sebagai bahasa resmi kedua dalam korespondensi dengan orang lokal. Akhirnya bangsa Melayu dan bahasa Belanda bersaing semakin ketat. Walaupun Gubernur Jenderal Rousseau telah mengusulkan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat, ada pihak-pihak yang gigih menolak bahasa Melayu di Indonesia. Van der Cier, seorang berkebangsaan Belanda, menyerahkan supaya sekolah memfasilitasi ajaran bahasa Belanda. J.H. Abed Danon, yang merupakan Direktur Departemen Pengajaran, juga memasukkan bahasa Belanda ke dalam mata pelajaran wajib di sekolah rakyat dan sekolah pendidikan guru pada 1900. Terbentuknya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini terbentuk dari beraneka ragam bahasa asing pada tahun 1999. Yang pertama bahasa Sanskerta, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga bahasa Parsi, yang keempat bahasa Hindi, nomor 5 bahasa Tamil, nomor 6 bahasa Cina, 7 bahasa Portugis, 8 bahasa Belanda, 9 bahasa Inggris, 10 bahasa Jepang. Oke, di sini yang pertama bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta dipercaya menjadi donor bahasa Indonesia karena telah ditemukan sebuah prasasti di Kutai, Kalimantan Timur pada abad ke-5 menggunakan bahasa Sanskerta, prasasti Mula Warman. Yang kedua, bahasa Arab. Bahasa Arab dipercaya menjadi donor bahasa Indonesia karena islamisasi di Nusantara, yakni Arab. Contoh dari bahasa Arab adalah akal merupakan sarapan dari akal, dan kata kabar merupakan sarapan dari kata kabar. Yang ketiga, bahasa Parsi. Bahasa Parsi, bahasa yang berasal dari kawasan yang sekarang disebut Iran dan sekitarnya. Contoh dari kata bahasa Parsi adalah anggur dari kata ang. Yang keempat, bahasa Hindi. Bahasa Hindi bahasa resmi kedua di rumahnya sendiri, Hindia. Contohnya adalah kata ayah yang berasal dari ayah dan roti dari kata roti. Yang kelima, bahasa Tamil. Bahasa ini berasal dari India Selatan dan dikategorikan rumpun Dravida dan telah bersinggungan dengan bahasa Melayu. Bahasa ini juga digunakan di negara jiran seperti Malaysia dan Singapura. Contohnya adalah kata andai berasal dari kata antai
dan keledai dari kata katalai. Yang keenam, bahasa Cina. Bahasa Cina, bukti awal eksistensinya adalah adanya prasasti Jawa kuno abad ke-10. Bahasa Cina yang berkunjung ke Nusantara pun diambil dari dialek Hoyan. Kata-kata yang merupakan diambil dari bahasa Cina, contohnya adalah apa dari kata apa, angpau, bakso, dan bakwan. Oke, yang ketujuh, bahasa Portugis. Bahasa Portugis, bangsa Portugis masuk ke Malaka dan timur Nusantara untuk berdagang. Contoh dari bahasa serapannya adalah bendera dari kata bendera, boneka dari kata boneca, algojo dari kata algos. Yang kedelapan, bahasa Belanda. Bahasa Belanda ini merupakan donor terbanyak ke dalam bahasa Indonesia, namun tidak menjadikan bahasa itu sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan karena tergeser oleh bahasa Malaysia. Beberapa kata bahasa Indonesia dari bahasa Belanda, yakni aktivitas dari kata activate, bandu dari kata bandu, harmonis dari kata harmonis, losmen dari kata logemen, dan kata indokos dari kata indokos. Yang kesembilan, bahasa Inggris. Bahasa Inggris contohnya adalah kata analisis dari analisis, bisnis dari kata business, dan sebagainya. Yang terakhir, bahasa Jepang. Bahasa Jepang, bahasa ini sudah masuk Nusantara sejak tahun 1942, di antara yang tetap bertahan. Sejak di KBBI edisi keempat adalah Keibodan, Kamikaze, dan Jibaku. Selain itu ada pula kata kimono. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen ya sahabat-sahabat semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.